AFC resmi merilis tanggal drawing Piala Asia 2027. Drawing Piala Asia 2027 akan dilangsungkan di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu, 9 Mei 2026. Lantas, tergabung di pot berapa timnas Indonesia? Berhubung hanya menempati peringkat 122 dunia, timnas Indonesia ditempatkan di pot 4. Skuad asuhan John Herdman itu tergabung di pot 4 bersama Kirgistan, Lebanon atau Yaman, Korea Utara, Kuwait, dan Singapura. Berhubung ditempatkan di pot 4, timnas Indonesia akan menghadapi penghuni pot 1, 2, dan 3. Timnas Indonesia pun berpotensi gabung grup neraka. Timnas Indonesia berpotensi satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Bahrain. Opsi lainnya adalah timnas Indonesia satu grup dengan Iran, Yordania, dan Palestina. Menarik menanti hasil drawing Piala Asia 2027. Sanggupkah timnas Indonesia lolos dari fase grup seperti Piala Asia 2023? Asisten pelatih timnas Indonesia Simon Grayson mengaku punya tugas unik dari John Herdman. Ia mengklaim sebagai mata dari langit alias memantau skuad Garuda dari sudut pandang yang berbeda. Peran tersebut membuat Grayson memikul tanggung jawab penting dalam membaca jalannya pertandingan secara menyeluruh. Ex-manajer Sunderland itu mengamati pergerakan tim sendiri dan lawan sebelum memberikan masukan langsung kepada tim pelatih di bangku cadangan. Selain saat laga berlangsung, komunikasi dengan pelatih kepala juga menjadi bagian penting dalam pekerjaannya. Grayson menegaskan momen jeda turun minum dimanfaatkan secara maksimal untuk berdiskusi singkat. Menurutnya, analisis yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kualitas individu pemain lawan. Asisten pelatih 66 tahun itu juga menilai pentingnya memahami kekuatan dan kelemahan tim secara keseluruhan. Ketika ditanya mengenai fokus awal saat menerima pekerjaan di timnas Indonesia, Grayson menyoroti pentingnya detail dalam memahami filosofi permainan. Ia menyebut pendekatan taktik yang dibawa pelatih kepala menjadi hal yang harus dipelajari secara mendalam. Pria berpaspor Inggris itu mengakui pendekatan taktik tersebut tergolong baru dalam karier kepelatihannya. Proses adaptasi pun menjadi bagian penting untuk memahami sistem yang diterapkan. Tim kepelatihan timnas Indonesia yang baru sudah mencatat debutnya di FIFA Series pada akhir Maret 2026. Dalam turnamen mini yang digelar di Indonesia itu, Herdman mampu membawa Merah Putih menjadi runner-up. Pesepak bola asal Belanda yang memiliki darah Indonesia Pascal Struijk mulai memberi sinyal akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sebenarnya bukan kali ini saja Pascal Struijk dikaitkan dengan timnas Indonesia. Sebelumnya dia sudah sempat disebut akan bergabung dengan skuad Garuda. Bahkan kabarnya pernah mendapatkan tawaran, tapi bek Leeds United ini menolak peluang membela timnas. Kini Pascal Struijk kembali dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia disebut-sebut sudah bersedia berseragam merah putih. Hal ini setidaknya terlihat dari sinyal yang muncul dari unggahan terbaru Struijk di akun media sosialnya. Dari 9 foto yang dibagikan, salah satunya menampilkan lambang Garuda. Unggahan ini langsung memantik publik bahwa sang pemain mulai membuka peluang untuk bergabung. Momen ini terjadi tak lama setelah asisten pelatih timnas Indonesia Simon Grayson melakukan kunjungan ke markas Leeds United. Namun kehadiran Grayson memunculkan dugaan lain, yaitu ada kaitan dengan pendekatan kepada Struijk. Apalagi komunikasi informal dengan pemain diaspora menjadi bagian penting dalam proyek penguatan timnas Indonesia. Struijk diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Meski begitu, ia belum pernah tampil di level senior untuk Belanda. Sepanjang musim ini, Struijk tampil konsisten bersama Leeds United dan bahkan sempat dipercaya mengenakan ban kapten dalam beberapa laga penting. Dengan pengalaman di kompetisi elit seperti Premier League, kehadiran Struijk bisa memperkokoh pertahanan timnas Indonesia. Ia juga diprediksi akan menjadi tandem ideal bagi Jai Itzes di garis pertahanan dalam berbagai skema permainan. Harapan timnas Indonesia untuk mencicipi panggung Piala Dunia 2026 kembali terbuka lebar. Skuad Garuda dikabarkan masuk dalam radar FIFA yang tengah mempertimbangkan skema additional playoff atau playoff tambahan untuk mengisi slot kosong di putaran final. Langkah darurat ini muncul sebagai respons FIFA atas situasi geopolitik yang mengancam partisipasi tim nasional Iran. Jika Iran diputuskan tidak bisa berpartisipasi, FIFA menyiapkan skenario khusus untuk menjaga komposisi 48 peserta turnamen tetap ideal. Dari zona Asia, peluang terbuka bagi tim yang gugur di ronde keempat kualifikasi, yakni Timnas Indonesia dan Oman. Kemudian Uni Emirat Arab juga disebut berpotensi masuk jalur ini.
Jika skema ini benar-benar diterapkan, persaingan akan kembali terbuka lebar. Tim-tim yang sebelumnya tersingkir mendapat kesempatan kedua untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Jika disahkan, playoff tambahan akan menjadi salah satu keputusan paling signifikan dalam sejarah persiapan Piala Dunia modern, sekaligus membuka peluang dramatis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Oman dan Italia di FIFA Matchday Juni 2026. Jika dua lawan di atas benar dihadapi, itu berarti sesuai dengan clue yang disampaikan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sebelumnya, Sumarji mengatakan Timnas Indonesia akan menghadapi negara yang gagal lolos Piala Dunia 2026 di FIFA Matchday Juni 2026. Sejauh ini sudah ada satu negara Asia yang memberi respons positif untuk menantang skuad Garuda. Pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan mendapat informasi Oman dan Italia sedang didekati PSSI untuk menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Saya dengar kabarnya juga Timnas Indonesia menghadapi Italia. Saat ini kabarnya menurut informasi yang saya dapat dari orang dalam PSSI, Italia sedang didekati untuk menggelar laga uji coba di FIFA Matchday Juni 2026, kata Ropan. Jika benar menghadapi Oman dan Italia, Timnas Indonesia praktis mendapatkan lawan super kuat. Italia saat ini menempati peringkat 12 dunia dan lolos hingga final playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Menarik menanti siapa lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Laga Juni 2026 merupakan persiapan terakhir Timnas Indonesia sebelum Piala AFF 2026 yang digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Lini serang Timnas Indonesia berpotensi tambah bergairah dengan peluang kehadiran calon pemain naturalisasi Luke Vickery. Penyerang berusia 20 tahun tersebut kini memperkuat MacArthur FC di kompetisi kasta tertinggi Australia, A-League. Meski berusia muda, performa Vickery terbilang cukup menjanjikan. Total 4 gol dan 1 assist berhasil dibukukan sepanjang 19 penampilannya bersama MacArthur musim ini. Kabar baiknya, pesepak bola berdarah Medan ini menegaskan siap membela Timnas Indonesia yang saat ini dipimpin John Herdman. Saya pasti akan terbuka untuk membela Timnas Indonesia dan tentunya sangat menarik berada di tim nasional. Bermain di depan puluhan ribu supporter Indonesia, saya pikir akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya pasti akan mempertimbangkannya, kata Luke Vickery. Jalan Vickery untuk membela skuad Garuda makin terbuka lebar setelah berbicara dengan John Herdman. Vickery ternyata mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. Ia sadar tim Merah Putih menyematkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2030. Pemain kelahiran Hawaii itu memiliki darah Indonesia dari nenek di garis. PSSI saat ini tengah mencari lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan keterangan tentang perkembangan calon lawan Timnas Indonesia yang saat ini terus dikomunikasikan. Erick tak memberikan jawaban yang pasti tentang lawan tim Garuda, mengingat belum ada kesepakatan yang terjalin. Meski demikian, Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa 1 dari 3 negara telah memberikan respon atas tawaran dari PSSI. Namun, ia belum mengungkapkan negara mana yang bersedia menjalani laga uji coba melawan Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir memberi sinyal bahwa calon lawan berasal dari kawasan Asia, sejalan dengan kebutuhan tim, khususnya bagi John Herdman. Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya baru akan mengumumkan calon lawan setelah menerima surat resmi dari federasi terkait. Erick Thohir juga angkat bicara mengenai keikutsertaan Indonesia dalam proses bidding Piala Asia 2031 yang belakangan dibatalkan oleh AFC. Ketua PSSI, Erick Thohir memberi perkembangan naturalisasi Timnas Indonesia. Ia menyebut belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait hal ini. Erick menyatakan saat ini pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, masih mengutamakan komposisi pemain yang sudah ada. Karenanya, PSSI belum serius menjajaki upaya menyerap talenta keturunan asing. Salah satu fokus yang tengah dilakukan PSSI dalam waktu dekat adalah mencari lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Meski demikian, Erick masih irit bicara soal kesebelasan yang akan dihadapi Jai Ides dan kawan-kawan. Lebih lanjut, Erick mengisyaratkan lawan besar akan diundang oleh Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2026.